Halo, Halo, masih di ruang ngobrol, masih dengan Camilan, masih nyemil. Kita kali ini akan membahas adiknya, adiknya Kamen Rider Guga, yaitu gitu. Agito. Yang awalnya dimaksudkan menjadi Fitri Oh iya, atau Nigu. atau Nigo, Fitri tapi atau yang jelas Nigu. satu Ah, ini universe. satu universe. Karena di episode 1 atau 2 itu jajaran kepolisian Pasar Apat itu menyebutkan Yongo, Mm. si nomor 4, ya, Unidentified, unidentified unidentified life life form form, nomor 4. nomor 4, yaitu Kuga. Karena Kuga itu Mungkin. ya pasti karena munculnya Kuga itu setelah Guronggi 1 2 Iya 3 nggak ada keluar. in universe-nya mereka kan kita nggak tahu Nggak tahu, siapa, tapi note-nya ada ke note-nya ke sana. sana, ke Kuga itu. Tapi ujung-ujungnya ya enggak, ini nggak bisa disambungin memang. Nggak bisa disambungin. Dan kita cukup senang juga sih nggak disambungin gitu. Nah, Agito itu secara desain mirip juga Dengan kubang tanduk tebal. Sebagaimana Nigu Ya. yang adalah replika dari Ichigo. Jadi Agito itu adalah kuga desain ya, ngomongin desain. Agito itu adalah kuga yang lebih elegan. Iya. Elegan banget. Henshin-nya itu sangat elegan. Gaya bertarungnya elegan. Posenya warnanya emas. Rider kick-nya itu aku paling suka Rider kick itu mengesampingkan Vice ya. Yang emang mekanik banget, tapi ngomongin Rider kick itu paling suka Rider kick-nya dia. Ya. Ada konsepnya di Heisei, ada konsepnya. Dari pose, dari awal pose, logo di bawah sampai ketendang, habis itu buka, ditendang, jatuh, terus dia pose lagi. Balik ke arah kamera. Itu belum ada yang lain. Elegan sih. Kalau Vice aku sukanya mekanik Rider kick-nya. Tapi ngomongin segala hal soal Rider kick, belum ada yang bisa mengalahkan ini. Setuju. Kalau Kuga kan Rider kick-nya nggak usah dihitung ya. Nggak usah dihitung. Emang agak kacau Rider kick-nya. Kalau Kuga kan Rider kick-nya spontan. Spontan. Harus lari, harus apa, terus langsung. Kalau gitu dia punya ancang-ancang. Ada kayak apa? Pembela diri banget ya. Ya, betul. Kalau Kuga itu kan lebih raw. Kalau ini tuh pertarungannya tuh lebih orang yang skillful aja. Iya. Ada note ke pertarungan tokusatsu lama, yaitu pakai gaya dulu, berjalan ke arah mana. Kalau Kuga kan langsung tabrak, pukul gitu. Jadi lebih teatrikal, betul. Lebih teatrikal. Di semua formnya juga begitu. Sword form sama apa? Spear form ya. Aku lupa nama. Bukan Flame sama Tornado. Oh, Flame Tornado. Ya, yang satunya pedang, yang satunya spear sih, double. Bilah tombak sih ya. Iya. Nanti kan Trinity formnya gabungan kanan kirinya itu. Dan itu kan juga setiap adegan pedang, posenya. Pokoknya gaya lah. Gaya banget gitu tuh. Seneng nontonnya itu, seneng nonton pertarungannya gitu itu. Iya. Ngomongin desain ini udah nggak ada yang bisa dicatat. Dan kameranya udah nggak seseki Kuga. Kameranya udah bagus, mungkin banyak yang protes. Dan itu sangat menyenangkan dilihat. Betul. Secara cerita, secara delivery keseluruhan episodenya 51 kalau nggak salah. 51 episode. Konsepnya bener-bener padat. Iya. Naskahnya bagus. Secara karakter tidak lebih kaya dari Kuga, tapi tidak dalam Kuga. Tidak sedalam Kuga, karena harus membagi karakternya. Porsi karakter. Itu terus tadi ngobrol sama Daris bahwa Kuga itu kita ditampilkan adegan demi adegan yang terus-menerus berkembang dan bertumbuh, karakternya segala macam. Kalau Agito itu dari awal episode 1, 2, 3 itu kita udah dikasih clue bahwa ini tuh tentang kejadian besar yang belum terungkap. Pertanyaannya adalah kenapa Sugami Soichi itu tidak punya ingatan? Iya. Di situ kan. Jadi kita tuh dipaksa untuk menunggu kejadian itu, karakter lain muncul. Dengan Hikawa Makoto adalah orang yang sebenarnya terlibat di kejadian itu. Hero-nya kejadian itu, Akatsuki, kapal Akatsuki yang terombang-ambing di lautan itu, pahlawannya adalah Hikawa Makoto. Si G3 kalau nggak ingat. Ya, G3. Akhirnya dia oleh kepolisian dikasih uji coba menjadi G3 kan. Karena kepahlawanannya dia. Dia dulu masih pakai sepeda. Iya. Dan emang itu kan konsep hero-nya ada 3 ya. Pertama hero sejati, Hikawa Makoto. Sebagai G3. Yang kedua itu hero yang by accident.
yaitu Agito, Sugami Soichi. Habis itu kan anti-hero. Ashihara Ryo sebagai Gills itu anti-hero karena dia nggak pengen punya wujud itu tuh, dia nggak pengen. Masih ada alternatif sih. Another Agito. Another Agito sama alternatif itu kan Ryuki. Alternatif Another Agito sama Gifor yang movie-nya. Tapi itu nggak begitu. Another Agito itu ada untuk nambah lore. Betul. Untuk menjawab pertanyaan kenapa Agito itu ada. Ya, yang pada akhirnya semua orang yang dapat pecahan dari kan ini intinya kan pertarungan antara Yami dan kegelapan dan cahaya kan gitu, Hikari sama Yami kan. Nah, siapapun yang di tubuhnya ada serpihan atau pecahan Hikari, dia bisa jadi Agito sebenarnya kan. Memungkinkan untuk jadi Agito karena wujud Agito itu nanti ada dua kan, si cewek pacarnya atau demenannya si Sugami itu kan juga bisa jadi Agito gitu. Jadi dengan wujud yang sama persis sebenarnya. Itu sih. Jadi menariknya di situ. Terus kepolisiannya masih ada dan kepolisian jauh lebih aktif. Sorotannya juga luar biasa karena itulah ada G4 gitu. Dan G4 tuh bagus banget. Konsep G4 G3. Iya, G3 dan G3X konsep gitu. G3 yang awalnya itu pakai baterai. Kemudian di G3X itu jadi lebih sempurna. Dan senjatanya itu dengan senjata manusia. G3 itu adalah konsep ketika Kamen Rider itu benar-benar bisa diaplikasikan. Karena pakai truk. G3 trailer namanya. Pakai truk. Itu tadi yang aku kelupaan. Rapat kepolisian di episode awal itu kenapa notes-nya ke nomor 4? Karena bentuknya G3 itu dimiripin ke nomor 4. Iya, bentuk dadanya juga mirip banget sama Kuga. G3X-nya memang berbeda, tapi G3-nya itu mirip sama Kuga. G3 itu awalnya mengesalkan awalnya. Karena beban. Iya. Sistemnya nggak sempurna. Hikawa belum terlatih ya. Udahlah muncul, baterai habis di jalan. Harus ditolong Agito. Kepukul sekali aja energinya drop gitu. Harus ditolong Kuga. Nah, baru ketika penyempurnaan jadi G3X tuh barulah dia menjelma menjadi sosok hero yang sejati. Hero yang sejati di mana Hikawa juga udah sadar bahwa tugas sebagai seorang polisi itu ya nolongin aja. Nolongin, jangan pedulin Agito, jangan pedulin Gills, jangan pedulin yang lainnya, korbannya dulu. Nah, itu yang membuat Hikawa Makoto jadi kemudian jadi dapat respect juga sama Kamen Rider lainnya gitu. Jadi memang kalau ngomongin Gills sendiri dia lebih kompleks sebenarnya. Paling kompleks Gills. Cuman porsi kemunculannya juga lebih telat kan ketimbang dua karakter lainnya. Apa ya? Ada kesan kalau dia itu nggak ada pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kayak ada kesan dia itu cuma ada untuk nambahin porsi aja. Nambahin porsi mainan maksud gue ya. Betul sekali. Tapi ngomongin karakternya sendiri itu bagus. Bagaimana dia masa lalunya kemudian terbuang. Orang yang terbuang dikasih kekuatan yang tidak dia inginkan. Jadi dia benar-benar bingung gitu. Mau ngapain? Akhirnya karena ketemu Hikawa dan ketemu Soichi dia jadi ikut di jalan yang benar. Ya, ada temen nih ternyata gitu. Kalau dia ketemu orang yang salah mungkin dia jadi villain. Iya. Yang disayangkan adalah Soichi. Ya, Sugami Soichi. Soichi yang apa ya? Sampai akhir pun karakternya tuh tidak terlalu kuat. Iya, betul. Jadi itu kan dia tuh kayak ada karena tidak sengaja. Agitonya kuat sekali. Tapi Soichi-nya enggak. Makanya orang itu kan jarang ngomongin Soichi ya. Teman-teman yang udah nonton jarang ngomongin Soichi, tapi sering ngomongin gitu. Iya. Beda sama Godai. Ya, itu dua-duanya diomongin. Godai itu sering disebut, tapi Soichi itu enggak. Karena emang penokohannya Soichi itu lemah. Ya, dulu efek apa namanya? Pertama bentuk secara fisik. Soichinya. Secara fisik memang kurang oke ya. Terus kedua karena background karakternya yang hilang ingatan itu juga yang bikin jatuhnya malah jadi kayak ART di rumahnya Pak dosen dan Mana. Disuruh-suruh ini memang bisa masak, memang skillful untuk pekerjaan rumah sebenarnya. Tapi ya udah itu aja. Nah, tapi Riz, aku pernah dapat kabar juga bahwa dulu ya, ini sekitar tahun 2004-an gitu, dapat kabar Agito itu ratingnya juga cukup tinggi karena ditonton oleh
ibu-ibu rumah tangga. Karena Soichi. Karena suka sama Soichi ya. gitu. Dan make sense. Make sense. Emang gitu. karakternya Soichi itu buat anak kecil, ketika nonton kita atau orang remaja. Kita tuh look up-nya ke Hikawa. Ya, untuk heroismenya ke Hikawa. Soichi tuh kamu ngapain anjir? Cuman pas jadi Agito tuh memang bagus banget. Memang bagus banget. Dua karakter yang berbeda ya. Seperti itu loh. Kalau Kuga kan sama. Kita ngelihat Godai dan kita ngelihat Kuga itu tuh nggak kepisah. Iya, betul. Emosinya sama. Kita ngelihat Hikawa sama ngelihat Jitri itu nggak kepisah. Nggak kepisah. Ryo Hashihara sama Guild itu sama. Kita ngelihat Soichi sama ngelihat Agito tuh ini tuh emang bener kamu yang jadi. Karena baru di akhir-akhir heroismenya muncul kan ketika ingatannya udah kembali dan sebagainya. Ya, mulai kembali itu. Cuman menurut gua tuh udah agak buat kita yang nonton, apalagi yang nontonnya mingguan ya. Telat. Iya betul. Iya sih. Makanya banyak yang nggak merasa Soichi itu penting untuk diingat karena emang karakternya tuh bisa dipisahkan dengan Agito. Ya, makanya teman-teman yang dikejar sama tim produksinya Agito adalah bagaimana balutan cerita misterinya ini nggak membuat kita melewatkan satu episode pun gitu loh. Karena ini tuh yang harus jadi apa sih, kenapa. Nah itunya, kalau karakternya ya udah akhirnya orang memilih sukanya yang mana sama siapa. Dan ini gitu. Menurutku satu-satunya yang paling works. Jadi karena mereka bertiga ini punya, kita itu bisa milih salah satu karena alasan yang berbeda. Karena semuanya menarik. Beda sama sidekick rider sekarang yang aku nggak ikut-ikut deh. Iya, maksudku kan nggak, ya udah nggak ada pun kita lupa kadang-kadang mereka siapa. Tapi ini tuh works banget. Iya. Kita belum ngomongin motornya. Nah, ini barusan mau ngomongin bahwa nggak terlalu banyak yang bisa kita explore sebenarnya kalau soal motor, karena keberadaannya tuh alat aja. Alat kendaraan aja. Tidak punya origin, tidak punya, ya udah motor aja. Memang menarik sih bahwa mesin Tornado itu adalah gubahan dari motornya Soichi itu kan. Memang wujudnya berubah, tapi setelah dia jadi yang bisa terbang itu ya udah cuman gitu-gitu aja. Artinya memang nggak semenarik TRCS atau BTCS-nya sih. Mereka tuh punya lore. Bagaimana belalang tempur tuh punya lore. TRCR dia tuh punya lore. Yang ini mesin Tornado tuh ya udah motor keren aja. Iya, bahkan aku lebih suka J-Trailer sih. Karena dia benar berfungsi sebagai pembantu. Siapa? Si cewek Genius itu sama si ada dua orang sidekicknya. Iya itu. Tapi kan pinter banget kan yang cewek itu. Terus motornya Guild juga bahkan aku lupa namanya. Motornya Another Agito juga cuman kayak gitu aja. Gak penting. Malah motornya G3X tuh bagus, fungsinya motor polisi gitu. Jadi gede gitu, kayak punyanya Super One. Nah, itu dia. Nah, jadi pada akhirnya memang karakternya Hikawa tuh menarik sekali. Dia pernah hampir gila karena sistemnya memenuhi otaknya dia. Dia pernah frustasi juga karena dia nggak dipilih lagi sebagai G3X, malah Hojo yang jadi G3X. Akhirnya Hojo dibikinin sendiri yang warna silver tuh apa sih? Saingannya G3, project saingannya G3. Nah, yang menurutku nggak terlalu oke juga, Riz, adalah ternyata nama Sugami Soichi itu kan bukan namanya dia. Namanya dia aslinya adalah Sawaki Tetsuya. Sugami Soichi itu adalah nama orang kaya yang kenal ngobrol sama si Yamino Chikara itu kan. Gitu. Jadi memang ya pada akhirnya ya karena itu natur sifat kisah misteri sih, Mas. Iya sih, benar. Jadi cuman sebagai karakter tuh jadi terlupakan gitu aja. Iya. Jadi sebagai sebuah cerita misteri gitu tuh bagus. Endingnya agak kurang dikit. Iya, karena terlalu simbolik. Ngomongin Tuhan dan lain sebagainya. Iya, kekuatan. Bahkan kelihatannya coba deh teman-teman, aku sih nggak nyari ya. Tapi coba teman-teman kalau yang mau dan tertarik cari di internet. Kelihatannya beberapa tahun terakhir ini reveal terkuak terbuka gitu bahwa wujudnya Agito itu bukan kumbang kan, tapi naga yang di opening. Kalau kalian ngelihat opening awal itu anak-anak bergandengan tangan, ada Agito, terus di atasnya ada naga. Nah sebenarnya tuh itu jadi mitologi naga seperti itu. Secara lore Agito lebih baik dari kumbang. Secara lore dunia tapi ngomongin penokohan dan sebagainya masih lebih sempurna juga sih. Dan Agito tuh nanti muncul di sini. Oh ada. Nanti kita bahas kalau udah sampai situ kayaknya. Masih lama. Oke. Jadi ini mungkin
lompat dikit ke sini, apakah ini mungkin nanti mau jadi kayak Kamen Rider Spirits-nya Heisei? Enggak ya? Enggak. Oke, Cuman Agito sama Kuga aja. Oke sih, itu aja sih Itu yang aja. Satu lagi sih aku nambahinnya. Ketika Agito muncul di Zio, Kamen Rider Zio, sama yang ngerti kan? Itu nggak nonton, tahu tapi nggak. 20 tahunnya. Oh, yang semuanya pada nendang berjamaah itu? Iya. Oke. Salah satunya itu. Oke. Kan dia menceritakan lore-lore-nya Kamen Rider tuh. Nah, Agito itu muncul dalam bentuk Soichi Sugami dengan pose yang sama, dengan lagu yang sama, dan itu salah satu episode terbaik. Recalling ya? Salah satu episode terbaik dari Zio. Oh, itu serialnya, bukan movie-nya ya? Serial. Oh, oke. Itu aja sih tambahanku. Oke, teman-teman, sampai ketemu di obrolan Kamen Rider Heisei lainnya, tapi aku mungkin sampai di Kabuto aja. Tidak. Masa. Iya, kayaknya sampai di situ aja teman-teman aku. Tahunya cuma di situ. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Kami ngabisin snack dulu. Kan